حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rakyat Indonesia secara umum yang saya banggakan, belakangan ini kita sama-sama dengar ada upaya yang cukup masif untuk membentur-benturkan antara FPI dan Pancasila. Sebenarnya ini upaya sudah dilakukan sejak lama, tapi belakangan ini cukup masif, tensinya kembali tinggi. Bentur-benturkan FPI dengan Pancasila dan dengan pilar-pilar negara lainnya dengan alasan FPI ini anti NKRI dan ingin mendirikan negara khilafah sehingga FPI tidak boleh ada di Indonesia dan lain sebagainya. Sebetulnya pembenturan antara FPI dan Pancasila, isu FPI anti Pancasila ini menurut saya isu basi, nggak laku, udah nggak laku, basi. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang melontarkan isu tersebut nggak paham apa visi misi FPI, bagaimana komitmen FPI terhadap NKRI dan terhadap Islam. Saya ingin mulai dari penjelasan akan apa yang tertuang dalam ADART FPI. Di sini di bab 2 di anggaran dasar FPI, asasi organisasi pasal 5, ini yang sering dipermasalahkan. Pasal 6-nya nanti, pasal 5-nya asas akidah dan madhab, organisasi berasaskan Islam, FPI berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah sebagai as-sawadul a'zam di dunia, khususnya di Indonesia, madhab mayoritas umat Islam di Indonesia dari dulu sampai sekarang, dan bermadhabkan akidah Asy'ari dan bermadhabkan fiqih Asy-Syafi'i dan tasawuf Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian visi dan misi. Ini pasal 6. Visi misi ini dipermasalahkan, dibentur-benturkan dengan NKRI, dibentur-benturkan dengan Pancasila. Di sini tertulis visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin mulai dulu bicara soal khilafah. Nanti di akhir zaman sudah merupakan keyakinan umat Islam dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah akan datang seseorang yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Mahdi ini akan menjadi khalifah. Khilafah tegak, Al-Imam Mahdi akan menjadi khalifah, pimpinan tertinggi umat Islam di seluruh dunia. Dan semua yang di dalam hatinya ada iman akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Saya kira termasuk saudara-saudara kami di NU nggak bisa menolak bahwasanya khilafah akan berdiri dengan kedatangan Imam Mahdi. Kalau yang menolak mungkin diragukan keaswajaannya. Karena aswaja, bahkan ulama-ulama mengatakan hadis tentang kedatangan Imam Mahdi ini sudah tawatur ma'nawi, sudah hampir tingkatan yang tidak bisa diingkari lagi. Imam Mahdi itu akan datang dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu, sehingga setiap muslim, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti meyakini Imam Mahdi akan datang, dan pada saat itu beliau akan menjadi khalifah yamla'ud dunya yamla'ul arda adlan kama muliyat jawran yamla'ul arda qistan kama muliyat jawran. Beliau akan mengisi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dunia diisi dengan ketidakadilan, dengan kezaliman. Saya rasa ini keyakinan. Atau jangan-jangan kalau Imam Mahdi datang bawa khilafah mau ditolak juga, saya nggak tahu kalau udah sampai ke situ. Itu yang pertama. Adapun sebelum Imam Mahdi datang,
Tidak ada yang bisa menjamin khilafah ini akan berdiri atau tidak. Akan tetapi sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa sih arti khilafah. Khilafah itu artinya apa? Dalam literatur Islam itu khilafah artinya apa? Definisinya apa? Karena banyak orang yang bicara khilafah, tapi dia nggak paham. Dia mengkritik konsep khilafah, anti terhadap konsep khilafah, tapi dia sendiri nggak paham apa itu khilafah. Ibarat orang yang caci maki seseorang yang bernama Joni misalkan, tapi dia nggak tahu Joni itu yang mana, Joni seperti apa, apa yang dikatakan oleh Joni, pemikirannya seperti apa, dia nggak tahu. Tapi karena ada doktrin jahat, akhirnya caci maki Joni, dicaci maki, dihina, padahal dia nggak tahu. Sehingga tidak fair, tidak adil kalau seseorang menilai sesuatu sebelum mengetahui hakikat daripada sesuatu tersebut. Saya ingin mulai dari apa sih pengertian khilafah? Apa pengertian al-imamah? Kepemimpinan di dalam Islam. Al-khilafah, al-imamah. Apa pengertiannya? Mari kita kembali ke kitab-kitab at-turath, literatur klasik yang ditulis oleh ulama-ulama terkemuka abad-abad terdahulu yang diakui oleh umat Islam. Salah satunya di sini Ar-Razi. Ar-Razi mendefinisikan bahwasanya al-imamah atau khilafah hiya riyasatun 'ammah fid din wad dunya li syakhsin minal ashkhas. Kepemimpinan yang umum baik dalam hal agama dan dalam hal keduniaan bagi seseorang. Ada definisi yang lebih menarik lagi, definisi yang disampaikan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Bagaimana Imam Mawardi mendefinisikan imamah atau khilafah? Beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya bihi ay bid-din. Kata Imam Mawardi, imamah itu, kepemimpinan itu, kekhilafahan itu apa sih? Khilafatun nubuwah fi hirasatid din, melanjutkan fungsi kenabian, visi misi kenabian. Dalam hal apa? Fi hirasatid din, di dalam menjaga agama, menyebarkan agama, menghidupkan syiar agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Wasiyasatid dunya bihi, dan mengatur urusan keduniaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Bihi bid-din. Karena agama ini datang bukan cuma urusan ibadah saja, bukan cuma urusan sholat saja, bukan cuma urusan masjid musola saja, bukan cuma urusan puasa saja. Karena Islam ini agama yang komprehensif, agama yang mengatur semua sektor kehidupan. Dengan nilai-nilai yang diambil dari wahyu ilahi dan hadis nabawi serta ijma ulama, juga qiyas dan sumber-sumber hukum lain yang diperdebatkan oleh ulama yang 4 tadi disepakati. Jadi kepemimpinan itu, kekhilafahan itu menurut Imam Mawardi, ia menjaga supaya agama ini tetap syiarnya jalan dan mengatur urusan dunia dengan nilai-nilai agama. Itu definisi dari khilafah. Kemudian Ibn Khaldun dalam kitab yang terkenal Al-Muqaddimah Ibn Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun, dalam muqaddimahnya Ibn Khaldun mendefinisikan khilafah apa? Fahiya fil haqiqah khilafatun an sahibi syara' fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Mirip-mirip dengan tadi yang didefinisikan oleh Mawardi. Melanjutkan visi misi kenabian, karena visi misi kenabian nggak boleh berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Terus dilanjutkan oleh para pewarisnya, mulai dari khulafaur rasyidin, kemudian tabi'in, tabi'in sampai yaumil qiyamah. Harus terus berjalan. Ibn Khaldun mengatakan yang dimaksud dengan khilafah atau imamah, fahiya ay al-khilafah fil haqiqah khilafatun an sahibi syara', melanjutkan visi misi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Fi hirasatid din, dalam menjaga agama. Agama harus terus lestari, syiarnya harus terus berjalan, tidak boleh ada yang menghina agama, tidak boleh ada yang menistakan agama. Pendidikan agama harus berjalan, harus dipastikan masyarakat ini paham agama, berjalan. Wa siyasatid dunia, dan mengatur urusan dunia, urusan makan orang, urusan pendidikan, urusan politik dan lain sebagainya. Jadi dari sini FPI ini memandang khilafah tidak sempit, tidak kaku. FPI dalam memandang khilafah ini bukan berarti harus membubarkan NKRI, bukan. FPI punya visi misi menegakkan khilafah ini adalah maksudnya supaya
visi misi kenabian itu terus berjalan. Bukan berarti dengan bubarkan NKRI, bukan berarti dengan anti Pancasila, bukan berarti dengan menghapus Undang-Undang Dasar 1945, bukan berarti dengan tidak menghargai kebinekaan, bukan. Tapi yang dimaksud FPI, nilai-nilai daripada kenabian itu harus tetap berjalan. Nah, makanya di sini kalau kita baca Imam Al-Mawardi mengatakan tugas daripada sebuah khalifah itu ada 6. Maaf, ada 7. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga kedaulatan negara, yang ketiga adalah memakmurkan negara dengan membangun infrastruktur, membangun pendidikan, membangun ekonomi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menjaga ekonomi daripada negara dan ekonomi rakyat, hak-hak rakyat. Yang kelima menyelesaikan sengketa-sengketa di tengah-tengah rakyat dengan seadil-adilnya. Yang keenam menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Dan yang ketujuh adalah memilih pejabat-pejabat yang betul-betul punya kapabilitas di dalam menjalankan amanat rakyat ini. Nah, jadi kalau kita bicara penegakan khilafah menurut FPI ini, ya fungsi-fungsi ini berjalan. Dan kami ingin fungsi-fungsi ini berjalan di NKRI, itu yang kami maksud. Kami pengen agama ini tegak, Islam tidak dihina, pendidikan Islam bisa berjalan, tidak ada kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat kita, anak-anak muda kita tidak rusak dengan pelacuran, dengan LGBT, dengan dan sebagainya. Ini yang kami inginkan. Tanpa harus membubarkan NKRI. NKRI berjalan, NKRI tetap NKRI. Tapi poin-poin ini harus berjalan. Pancasila tetap Pancasila. Justru poin-poin ini selaras dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Silakan. Dari 7 poin yang saya sebutkan tadi, apakah ada satu poin yang bertentangan dengan Pancasila? Sama sekali tidak ada. Justru poin-poin tersebut sudah tersirat di dalam Pancasila. Jadi jangan salah paham. Jangan bagi FPI khilafah ini bukan kompetitor dari NKRI, bukan. Tapi khilafah yang kami maksud adalah nilai-nilai khilafah, nilai-nilai spirit keislaman, nilai-nilai spirit visi misi kenabian yang tetap harus ditegakkan. Tentunya prinsip FPI tentunya dengan cara-cara yang konstitusional. Catat baik-baik, FPI tidak pernah punya niatan untuk menegakkan nilai-nilai prinsip-prinsip ini dengan cara-cara yang inkonstitusional. Tidak. Cara yang konstitusional, cara yang sesuai dengan syariat. Selama konstitusi tidak bertentangan dengan syariat, kami akan ikut jalur konstitusi. Jadi ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai salah paham. Saya rasa nggak ada masalah. Kalau ini dipahami dengan baik, tidak akan pernah ada masalah. Jadi jangan kaku dalam memahami makna khilafah. Yang kami maksud adalah spirit daripada nilai-nilai khilafah itu sendiri. Itu yang pertama. Itu dalam konteks dalam negeri. Nah, dalam konteks nasional. Lalu kalau konteks internasional seperti apa? Seperti yang tertuang di dalam ART FPI. Tadi yang saya bacakan itu di anggaran dasar FPI. Itu yang dipermasalahkan. Tapi banyak yang lupa. Poin tersebut, pasal ke-6 dari anggaran dasar FPI, pasal ke-6 bab 2 dari anggaran dasar FPI, itu dijabarkan dalam ART. Kalau dalam konteks internasional, karena kami umat Islam, hubungan Islam ini tidak dibatasi dengan batas-batas teritorial. Saudara kami yang ada di Amerika, yang Muslim, mereka tetap saudara kami se-Islam. Saudara kami yang ada di Afrika, mereka saudara kami se-Islam, seiman. Saudara kami yang ada di Eropa, mereka saudara kami. Umat Islam yang ada di Eropa, mereka saudara kami, saudara seiman. Nah, lalu bagaimana dalam konteks internasional ini, bagaimana pemahaman khilafah? Nah, FPI dalam ketetapan Munas yang ketiga atau nomor tab 06/MNS 3 FPI Syawal /1434 Hijriah dan dituangkan dalam ART FPI pasal 6 yang intisarinya sebagai berikut. Menegakkan khilafah Islamiyah di zaman ini bukan dengan menghapus NKRI, bukan dengan menghapus negara-negara mayoritas Islam lainnya seperti Saudi, Mesir, Yaman, Turki, Pakistan, Malaysia, Brunei. Enggak. NKRI tetap NKRI. NKRI tetap sebagai negara yang berdaulat. Saudi tetap Saudi, Mesir tetap Mesir, Yaman tetap Yaman, Turki tetap Turki, Pakistan tetap Pakistan, Malaysia tetap Malaysia, Brunei tetap Brunei. FPI berusaha realistis. Akan tetapi dengan apa? Kita sinergikan hubungan kerjasama semua negara Islam, khususnya anggota OKI. Karena sulit kalau kita membangun wadah lagi dari awal. Wadah yang sudah ada, oke lah. Kita bicara OKI, kita manfaatkan. Wadah yang sudah ada. Maksimalkan fungsinya. Optimalkan lagi
hubungan antara negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan semua sekat yang ada di antara negara-negara tersebut, sehingga terbangun sebuah kerjasama yang baik. Masing-masing negara tetap berdaulat, NKRI tetap NKRI, negara tersebut dengan negara dengan kedaulatannya masing-masing, akan tetapi terbangun hubungan kerjasama yang baik, sehingga kesejahteraan umat Islam lebih meningkat lagi, sehingga wibawa Islam di mata dunia lebih meningkat lagi. Apa yang salah? Dari sini apa yang salah? Di mana bertentangan dengan Pancasila itu di mana? Di mana? Langkah-langkahnya apa? FPI menawarkan langkah-langkah. FPI menawarkan proposal. Langkah yang pertama apa yang ditawarkan FPI? Peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam, seperti yang tadi saya sebutkan. Kita punya organisasi konferensi Islam, banyak negara-negara mayoritas Islam yang tergabung di dalamnya. Kenapa tidak dioptimalkan fungsinya? Bayangkan betapa besar kekuatan umat Islam di dunia kalau organisasi konferensi Islam ini dioptimalkan lagi fungsinya. Kemudian yang kedua, pembentukan parlemen bersama dunia Islam. Ini sangat bisa. Kalau negara-negara Islam mau, kalau negara-negara Islam mau, sangat bisa. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, pembentukan pasar bersama dunia Islam. Kemudian yang keempat, pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam. Ini sudah ada contohnya di dalam dunia modern Eropa, bagaimana mereka dengan Uni Eropanya, negara-negara Eropa bersatu. Andai kata salah satu negara yang ada di Uni Eropa diserang, pasti semuanya akan ikut. Bahkan Saudi juga pernah membuat fakta pertahanan bersama negara-negara yang ada di Timur Tengah. Artinya itu sesuatu yang sangat bisa. Kenapa ini tidak dilakukan? Kami berusaha realistis, mengartikan khilafah alamiah ini bukan berarti dengan menghapus negara, tapi coba tingkatkan lagi loh. Hubungan antara umat Islam satu sama lain tingkatkan lagi. Persatuan antara umat Islam satu sama lain tingkatkan lagi. Kepedulian umat Islam satu sama lain tingkatkan lagi. Yang kelima, penyatuan mata uang dunia Islam. Kenapa nggak bisa? Uni Eropa bisa disatukan mata uangnya. Kenapa kita dunia Islam nggak bisa satukan mata uang? Padahal kalau kita satukan mata uang, insya Allah ekonomi kita akan lebih kuat. Kita saling menopang satu sama lain. Yang keenam, penghapusan paspor dan visa antara dunia Islam. Uni Eropa bisa masuk satu negara dengan negara lain tanpa visa. Kenapa kita nggak bisa? Kemudian yang ketujuh, kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. Saat ini cukup sulit antara muslim dan muslimah kalau menikah tapi beda negara. Saya mendengar dari beberapa kawan-kawan saya yang nikah beda negara itu cukup sulit. Artinya proses yang harus dilalui untuk melakukan pernikahan beda negara. Padahal sama-sama muslimnya. Kenapa tidak dipermudah? Penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum di dunia Islam. 9, pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam. Sangat bisa kalau kita mau, kita punya satelit sendiri tanpa perlu bergantung kepada negara-negara lain. Kalau kita sudah bergantung kepada negara lain, maka kita sulit untuk bergerak. Namanya sudah bergantung, sudah terikat. Yang 10, pendirian Mahkamah Islam Internasional. Kenapa tidak bisa? Apa alasannya? Sangat bisa kalau kita mau. Nah, artinya sekali lagi perlu dipahami, yang khilafah ini bagi FPI sebuah istilah yang tidak boleh diartikan dengan cara kaku. Khilafah ini adalah bagaimana terwujudnya khilafatun nubuwah fi hirasatid. Lanjutnya visi misi kenabian dalam rangka menjaga agama Islam, menjaga syiar Islam, menjaga bendera Islam, wasiyasatid dunya bihi, dan mengatur urusan keduniaan, mengatur urusan kehidupan sehari-hari, politik, sosial, ekonomi dengan kacamata Islam. Ini yang kami inginkan. Nggak harus dengan meleburkan negara-negara yang ada lah, itu terlalu jauh. Jadi kami lebih fleksibel dan lebih tidak kaku di dalam mengartikan daripada makna khilafah. Sehingga kalau diartikan seperti ini, khilafah itu sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya. Bahkan asli daripada khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai ketuhanan, dan sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila-sila yang lain juga sudah dimuat dalam tujuan-tujuan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ini yang perlu difahami sehingga kita tidak salah paham di dalam memahami apa arti khilafah dalam perspektif FPI. Mungkin kami ada perbedaan pandangan dengan saudara-saudara HTI di dalam memandang apa arti itu khilafah. Akan tapi pada prinsipnya yang kami inginkan adalah kesejahteraan untuk umat Islam, adalah agar umat Islam bisa betul-betul menjalankan ajaran agamanya dan nggak perlu khawatir masalah kebinekaan. Islam ini menjunjung tinggi kebinekaan. 1300 tahun
negara khilafah berdiri, minoritas non-muslim tidak pernah dirampas hak-haknya. Mereka bisa hidup dengan baik. Karena kenapa? Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kami bagaimana kami bertoleransi dengan orang non-muslim. Kami nggak boleh mengganggu rumah ibadah mereka. Kami nggak boleh merampas hak-hak mereka. Kami tidak boleh menyakiti mereka tanpa hak. Kalau mereka tidak menyakiti kami nggak boleh menyakiti mereka. Bahkan Rasul mengatakan, man adzimiyan fa ana khasmu khasamtu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka aku akan musuhi dia nanti di hari kiamat. A'udzubillahi min dzalik. Umat Islam musuhi kafir zimmi, mengganggu kafir zimmi, kata Rasulullah SAW, aku akan musuhi dia di hari kiamat. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak akan ada intimidasi. Dan perjuangan kami FPI, perjuangan yang kami tempuh dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan jalur konstitusional. Kami FPI tidak pernah bermimpi untuk melakukan perjuangan dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara-cara yang busuk, dengan cara-cara yang kotor. Kami berjuang, kami menghormati aturan yang ada, kami berjuang dengan jalur yang konstitusional. Jadi nggak perlu khawatir. Dan yang kami perjuangkan ini berjalannya nilai-nilai Islam di NKRI sebetulnya sudah berjalan. Syariat Islam itu kan terbagi menjadi 4, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan munakahat, yang berkaitan dengan jinayat, yang berkaitan dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Di Indonesia sudah berjalan. Orang Islam bebas sholat di Indonesia, sebagaimana agama lain bebas menjalankan ibadah agamanya masing-masing di Indonesia tanpa mengganggu satu sama lain. Kemudian zakat di Indonesia bahkan sudah dilembagakan. Begitu juga haji dan puasa pun diatur oleh pemerintah, bagaimana masuknya awal bulan Ramadan diperhatikan. Artinya ini syariat yang berkaitan dengan ibadah berjalan di Indonesia. Jadi jangan fobia akan istilah syariat. Syariat yang berkaitan dengan ibadah berjalan di Indonesia. Syariat yang berkaitan dengan muamalat, bank muamalat sudah berjalan. Muamalat Islam sudah banyak dilembagakan di Indonesia. Artinya sudah berjalan walaupun belum terlalu maksimal. Kemudian yang berkaitan dengan pernikahan, kita punya pengadilan agama yang mengatur tentang pernikahan, talak, cerai, khulu, dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan. Hukum-hukum warisan yang diatur dalam agama Islam, ada undang-undangnya di Indonesia. Dan itu sudah berjalan, kita punya pengadilan agama. Artinya syariat Islam itu sudah berjalan. Cuman yang berkaitan dengan jinayat, yang berkaitan dengan hukum pidana memang belum berjalan di Indonesia. Andai kata itu mau dijalankan dengan cara yang konstitusional, diperjuangkan di parlemen kita, sah-sah saja. Nggak ada masalah. Dan itu sangat syarat dengan nilai-nilai keadilan. Nah, jadi sebetulnya perjuangan FPI ini, istilah khilafah ini sudah sesuai dengan spirit daripada Piagam Jakarta yang merupakan bentuk awal dari Pancasila, cikal bakal daripada Pancasila. Nah, saya kira ini yang perlu saya jelaskan. Jadi basi yang membentur-benturkan FPI dengan Pancasila itu basi. Yang membenturkan FPI dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu basi. Yang membenturkan FPI dengan Bhinneka Tunggal Ika itu basi. Yang membenturkan FPI dengan NKRI basi. Itu omong kosong. FPI menjunjung tinggi Pancasila. FPI menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. FPI menjunjung tinggi NKRI. Dan yang terakhir, FPI menjunjung tinggi kebinekaan. Bahkan Imam besar FPI, bukan 1 kali 2 kali. Imam besar FPI Al-Habib Muhammad Rizik Ibn Hussein bin Syihab, bukan 1 kali 2 kali, beberapa kali di hadapan ratusan ribu umat, di hadapan jutaan umat, mengajak mereka bersumpah setia. Yang pertama kepada perjuangan Islam, dan yang kedua kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Masa yang seperti ini mau dikatakan anti Pancasila? Sekali lagi saya pertanyakan, sebagaimana dipertanyakan oleh Kiai Awid Masyhuri, kalau anti Pancasila, di mana anti Pancasila? Silakan tunjukkan mana tulisan-tulisan FPI atau pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi FPI yang menunjukkan sikap anti terhadap Pancasila. Silakan tunjukkan kepada kami di mana anti Pancasilanya. Yang anti Pancasila justru itu tuh yang yang nyolong bibit jagung, itu anti Pancasila tuh.
bahaya itu, hati-hati itu. Yang anti Pancasila, yang tidak menghargai kebinekaan. Kebinekaan itu bukan cuma kebinekaan dalam agama saja, termasuk kebinekaan di dalam pola beragama. Selama tidak melanggar nilai-nilai dasar dalam agama, itu bagian dari kebinekaan, keberagaman dalam beragama. Kok beda pemahaman agama langsung dituduh radikal, itu tuh anti, itu bahaya, anti kebinekaan itu. Yang anti Pancasila itu yang melanggar daripada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang anti Pancasila. Partai yang paling banyak korupsinya, itu yang mesti dibubarkan. Itu yang jelas-jelas anti Pancasila. Itu yang jelas-jelas mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945, yang merampas kedaulatan rakyat. Itu yang jelas-jelas anti Pancasila dan anti Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang mesti dibubarkan. Jadi sekali lagi, tak perlu pertanyakan komitmen kami terhadap Pancasila, komitmen kami terhadap Undang-Undang Dasar 1945, komitmen kami terhadap NKRI, karena FPI saja lahirnya sudah 17 Agustus 1998. Lahirnya aja udah NKRI banget. Dan satu lagi yang perlu saya garis bawahi, saya lihat ada upaya masif melakukan pembusukan makna khilafah. Demonisasi khilafah. Khilafah ini dianggap sebagai sebuah hantu yang menakutkan. Saya bingung, sebetulnya saya bingung. Padahal dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, hubungan Indonesia dengan Khilafah Utsmaniyah sangat baik. Bahkan kakek saya sendiri, Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi, yang rumahnya sekarang jadi museum tekstil, beliau itu adalah konsul Khilafah Utsmaniyah di Jakarta. Rakyat Jakarta pada saat itu melaporkan kepada beliau bagaimana kebiadaban penjajah, bagaimana kejahatan penjajah, dijadikan tempat melapor, dijadikan tempat mengadu. Saya heran kenapa kok tiba-tiba dijadikan musuh bersama gitu. Sebenarnya apa sih? Apa? Titik bahayanya apa? Di mana? Dan siapa yang membubarkan NKRI ini? Siapa? Nggak ada. Titik bahayanya di mana? Saya lihat ada demonisasi. Khilafahnya pengen dijadikan seperti hantu yang sangat menakutkan, menyeramkan, bisa mencabik-cabik, bisa menghancurkan. La haula wala quwwata illa billah. Sebetulnya yang harus diributkan, mohon maaf, bukan khilafah. Yang mesti diributkan itu korupsi. Itu yang menghancurkan bangsa. Yang mesti betul-betul fokus kita hajar itu kemaksiatan. LGBT itu, lihat berapa banyak anak-anak bangsa yang sudah terjangkit penyakit LGBT. Bahkan belakangan kami dengar ada pernikahan sedarah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Belum lagi narkoba yang ingin meluluh lantahkan generasi muda kita, belum lagi minuman keras. Ini yang mestinya jadi musuh bersama. Ngapa jadi kita ribut khilafah? Ala kulli hal. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, ada saat ini ya ada dorongan kuat untuk membubarkan FPI. Saya ingin kasih pesan, saya kasih tips membubarkan FPI. Nggak usah repot-repot. Kalau mau bubarin FPI tidak usah repot-repot. FPI akan bubar dengan sendirinya, dengan syarat bubarkan itu kemaksiatan, pelacuran, judi, miras, narkoba, korupsi, partai-partai korup, bubarkan. Komunis bubarkan, LGBT bubarkan. Kalau semua kemaksiatan, kezaliman, kemunkaran sudah bubar dari Indonesia, saya jamin nggak usah dibubarkan. Kami FPI akan membubarkan diri. Nah, jadi saya kasih tips sekali lagi, nggak usah repot-repot. Kalau membubarkan FPI, bubarkan kemaksiatan. Dikira kami lagi enak jadi FPI. Jadi FPI capek, dibayar juga kagak, digaji juga kagak. Tapi kenapa kami capek-capek pengen jadi FPI? Menerima cacian, makian, resiko, dan lain sebagainya. Melawan kemunkaran, melawan kebencian, melawan kezaliman. Karena kami cinta NKRI. Kami nggak pengen NKRI ini rusak dengan kemaksiatan. Kami nggak pengen anak cucu kami harus rusak dengan kemaksiatan yang merajalela dan kemunkaran yang merajalela. Jadi sekali lagi, kalau mau FPI bubar, gampang. Bubarin dulu maksiat dari NKRI. Insya Allah FPI akan bubar dengan sendirinya. Doakan mudah-mudahan FPI terus istiqamah, FPI terus diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan di dalam menegakkan dakwah, menegakkan hizbah, dan menegakkan jihad fisabilillah, di dalam mempersatukan daripada umat Islam dan warga negara Indonesia,
Dan doakan mudah-mudahan FPI tetap istiqomah dalam mengawal NKRI dari rong-rongan musuh, baik musuh yang di dalam dan musuh yang di luar. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur